Nanti tahun depan bangunan ini sudah 100 tahun. Wah, satu Usianya abad. karena ini dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono yang ke-8 tahun 1923. Jadi besok Tepat tahun 2023 depan sudah Satu abad. satu abad. Iya. Annyeong. Keliling di Keraton Jogja guys, supaya kita tahu sejarahnya itu kayak gimana dan sekarang ini kondisinya seperti apa. Buat yang kepo buruan harus ke sini. Apalagi yang lagi kuliah di Jogja. Ya, ini kalian berkunjung di Keraton Yogyakarta, di mana di dalam tiket tertulis Iya. Keraton itu artinya rumah atau tempat tinggal raja atau ratu. Iya. Dan ini keraton masih dipakai untuk tempat tinggal raja dan sultan yang saat ini bertahta Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Ya, berada di Keraton Yogyakarta bersama sang permaisuri satu bergelar Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan mempunyai 5 orang anak putri semua. Bangunan yang ada di kanan kita ini bangunan Sri Manganti. Sri adalah raja, Manganti adalah menanti. Jadi fungsi dari bangunan ini untuk menanti raja. Oh, bangunan Jadi Sri Manganti. kalau kita misalnya bertemu, sebenarnya kita bisa menyaksikan keindahan gemulai tari-tarian, juga gamelan. Tapi ya Iya. mohon maaf selama ini masih era kebetulan juga. Iya. Jadi itu. Berarti rame dulu ya, Bu? Nanti kita sambil berdoa ya mudah-mudahan COVID memang sudah benar-benar musnah. Amin. Aktivitas akan kembali seperti jadi kita para wisatawan bisa menikmati keindahan budaya Jawa. Iya. Di dalam di sini ada 4.000 mereka bekerja kepada sultan kepada raja dengan rasa loyalitas mereka, kecintaan mereka. Jadi mereka digaji hanya ya istilahnya bukan gaji ya, bisa Iya. dikatakan tidak digaji. Pengabdian. Sekitar pengabdian. Iya. Benar. Ini jantungnya Keraton Jogja, tempat tinggalnya raja di sana tuh. Oh. Ya, karena Sultan juga menjabat sebagai gubernur, jadi sehari-harinya beliau ada di kantor gubernur. Oh, Nanti iya. pulang di sini jam 2 siang, kemudian beliau akan menjadi gedung. Oh, berarti tempatnya di situ ya, Bu? Jadi warna kuning adalah mutlak warna raja. Jadi untuk keluarga tinggal di lain tempat. Gitu. Jadi sang permaisuri dan anak perempuan tinggalnya di sebuah komplek Keputren di belakang. Sedangkan ada putra laki-laki tempat tinggal di Kasatria. Oh, berarti pisah ya, beda. Berhubung sekarang Sultan tidak berputra laki, komplek Kasatria saat ini kosong. Nanti untuk ke depan yang menggantikan menjadi Sultan yang ke-11, Iya. kita juga belum bisa menjelaskan secara pasti karena itu nanti kita menunggu apa yang diperintahkan oleh sang raja. Sedang kelima putrinya itu juga kehidupan mereka seperti kita juga, lahir, tumbuh, kembang, Iya. ya. Kemudian saatnya sekolah ya sekolah. Oh, berarti sekolahnya sama seperti SD, seperti biasa. Kita juga.
gitu. Dan bahkan ada yang di luar negeri. Nanti kalau sudah saatnya mereka menikah juga bisa menentukan pilihannya masing-masing. Iya. Jadi tidak ada seperti perbedaan tidak. Ini yang namanya bangsa Kencono. Inti dari semua bangsa yang ada di sini. Kencono adalah emas. Jadi di dalam tiang itu ada berhiaskan emas. Iya. Dipakai untuk perjamuan kenegaraan di Keraton Jogja. Misalnya nanti kalau ada pernikahan agung ya, seperti Putri Sultan kelimanya menikah di sini juga. Kalau ini Bu, kalau boleh tahu ini kan dikelilingi. Kalau boleh tahu ini tempat apa? Ini dikelilingi ini karena ini semua tadi Ibu utarakan masih dipakai, dipergunakan untuk membatasi supaya para wisatawan tidak kesan masuk area yang terlarang. Oh iya. Supaya terjaga ya Bu. Ya, kalau ini kalian misalnya melihat di sini ini ada abdi dalam yang dinamakan abdi dalam geladak. Mereka kerjanya membawa hasil bumi. Jadi kita mungkin karena berhasil sukses menjadi petani, kita merasa bangga ya hasil yang melimpah kita persembahkan kepada sang raja. Ini dibawa dengan alat ini ya. Sedang yang sisinya ada tandu jodang namanya, untuk membawa menu makanan di perjamuan. Sampai sekarang masih berlangsung seperti itu. Tapi sejak Hamengkubuwono ke-9 sudah tidak ada pajak lagi. Sultan merasa justru sayalah sebagai raja yang harus mencukupi rakyatnya, mengayomi kalian seperti itu. Dan bangsa yang di sini ini bangsa manis untuk ruang makan. Masih digunakan juga semua yang ada di sini masih dipergunakan. Dan nanti kalau ada upacara adat, ada tamu kenegaraan, ya sementara ditutup untuk kunjungan wisata. Ya, ada tamu kenegaraan di sini. Misalnya Pak Jokowi, gitu ya Mak ya. Iya. Kemarin tamu kenegaraan terakhir bulan Mei atau Juni tahun yang lalu, raja dari Belanda. Ya, Raja Willem Alexander dari negara Belanda. Raja Willem Alexander. Ya. Berarti kalau ada tamu kenegaraan itu gamelan tadi tarian di situ ada. Jadi hanya untuk umum selama ini yang belum ya. Karena kita menunggu ya suasana kembali normal dan aman. Iya. Ini kanan kiri ada namanya Tandu Jempono. Tandu untuk Jempono. Kendaraan putra putri raja kalau menikah untuk pernikahan. Oh, berarti di tandu ya Bu. Nah, jadi sepasang pengantin ada di dalam tandu, kemudian 15 orang di dalam, depan, Di depan. 15 belakang. Jadi masing-masing tandu Jempono diangkat 30 orang. Ada habis ke-6, ke-7, ke-8 dan ke-9. Jadi kita bisa zaman Sultan dulu ini ya seperangkat alat minumnya. Era Habib ini ya. Jadi kita bisa melihat betapa masa jayanya Sultan-Sultan dahulu. Ini perjalanan kalau kami ya dari negara Belanda. Karena memang kita negara jajahan Belanda ya. Iya. Jadi kalau Gubernur Jenderal Belanda datang di sini, perjamuannya seperti ini. Oh, berarti tepatnya di sini. Enggak, Nak, di tengah di sana. Oh iya. Oh, kalau ini untuk Untuk kita mengenal. Karena di sini ini keramik ya. Oh iya. Jadi di bangsa manis tadi yang itu perjamuan ruang makan. Tapi stylenya seperti dia kurang enak kan kalau makan perjamuan di sini. Sempit. Oh, berarti udah perjamuannya bukan di sini lagi. Seperti ini stylenya. Tapi nanti kalau samunya semakin banyak ya semakin panjang. Seperti itu. Jadi stylenya kalau Eropa kan ada antara kombinasi. Iya benar. Karena kalau orang mereka kan minumnya wine, anggur kan. Iya. Sedang kita cangkir. Iya benar. Dari
sebagainya. Ini juga di sini ada kok raja muslim ada wine kan yang namanya orang ini ya. Iya, Win. Nih, ya juga sultan menghormati tamunya. Nanti tahun depan bangunan ini sudah 100 tahun. Wah, satu Usianya karena ini dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono yang ke-8 tahun 1923. Jadi besok tahun 2023 depan sudah satu abad. Iya. Di sini kalian melihat ada beberapa hiasan ya. Ini melambangkan kalau naga, lambang seorang raja punya power yang mutlak ya. Jadi raja apa, naga itu melambangkan bentuk tanggung jawab. Ya. Sedang di tengah ada muka kala makara. Kala itu adalah untuk tolak bala. Jadi agar segala sesuatunya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya namanya baru makan kadang kesedek seperti itu. Jadi supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu ditolak dengan kala makara. Mohon dimaaf yang muslim, ini ada sedikit pengaruh dari Hindu. Karena raja di karena kita tahu sultan di sini bergelarnya Sri Sultan Hamengkubuwono. Hamengkoni memangku, sedang buana adalah bumi. Sultan itu memangku bumi, artinya raja memangku sang rakyat. Tidak ada diskriminasi yang kaya raya yang miskin, yang muslim yang non, tapi kita semua berhak duduk di pangkuan sang raja. Gitu. Makanya kalau kita sudah bekerja di sini, kita memakai baju adat yang sama, supaya tidak ada perbedaan antara kita. Kalau kita bebas kan, wah yang kaya raya bajunya branded, yang mungkin hanya dari pasar, seperti itu. Ada kesenjangan. Ada diskriminasi. Iya, diskriminasi. Itu. Misalnya Sultan bertanya apa agama Islam di sini, yang Islam, ya Hindu sana ya, yang Katolik sana kan ada terkotak-kotak begitu. Jadi semua itu orang tujuannya kemana? Ke Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya jalannya kita yang berbeda seperti itu. Jadi Sultan Hamengkubuwono itu sosok raja yang memangku semua agama. Ini di sana. Jadi kita dipandu guys sama ibunya. Ibu Nia. Ya, kalian melihat itu di sana tertuliskan itu HB 8. Iya. Hamengkubuwono 8. Oh iya. 23. HB 8. Ya. Jadi nanti tahun depan sudah 1 abad usianya. Bisa kita lihat masih dalam kondisi yang sangat bagus. Iya benar. Ya pembelajaran juga bagi kita bahwa kalau kita punya sesuatu itu kita rawat, benar-benar kita jaga, ya semuanya akan terawat dengan baik. Iya benar. Ini yang bangsal kencono yang ada emasnya di dalam tiang itu, sehingga tetap dibatasi untuk kita tidak masuk ke. Supaya pengunjung tidak. Sedang itu abdi dalam yang di sana. Nah, itu dia mereka tanpa alas kaki. Karena filosofinya kita berasal dari kembali ke tanah. Iya. Jadi tidak ada jeda antara hidup kita dan tempat akhir kita nanti. Contoh konkretnya, kalian memakai sepatu bagus, mungkin tadi di luaran menginjak kotoran, terasa enggak? Iya kan? Jadi kadang kita lupa bahwa ternyata kita tidak sadar ada kotor di jiwa raga kita, ada usaha untuk membersihkan kotoran yang ada seperti itu. Jadi kalau kita tidak kita terasa aduh panas ya, ini baru panas duniawi belum panas nantinya. Jadi kita supaya menjadi orang yang lebih rendah hati, makanya bangunan Jawa biasanya bangunan rendah, pendopo, andap. Jadilah kita menjadi hamba Allah yang rendah hati. Jadi kekayaan khasanah budaya di Indonesia memang menarik ya. Mungkin dari luar Jawa punya spesifik dari latar belakang dan apa maknanya apa ya, semua ada di sini di Jawa seperti itu. Apalagi di sini masih kental, benar-benar kental ya.
Ya, sedang kalau kalian melihat ini beberapa pohon, ini ada buahnya. Buah ini adalah buah sawo bece. Oh, Ini jenis buahnya. Ini mengandung makna sawo kece itu sarwo bece. Sarwo adalah segala sesuatunya atau kesemuanya. Kemudian bece itu baik. beci baik. Jadi serba baik, segala sesuatunya yang baik. Jadi kalau kita bertutur kata yang baik, bertingkah laku yang baik, berpola hidup yang baik, insya Allah kita akan mendapat kebaikan pula. Sebenarnya baik. Iya. Jadi ini semua yang ada di sini memang mengandung arti, ada makna, ada maknanya. nasihatnya. Iya. Iya. Itu. Ya, ini sudah tengah 12. Kalian nggak apa-apa nak. Kalian kalau mau jalan sendiri juga boleh. Masuk lagi ada di sana ada museum satu buka dulu. Oh iya Bu. Museum. Jadi kalian nanti akan masuk museum souvenir seperti yang kita lihat di sana tadi. Jadi apa? Koleksi benda-benda atau souvenir-souvenir dari tamu kenegaraan. Ya. Sedang di sana itu komplek Kasatrian ya untuk tempat tinggal putra sultan yang laki-laki. Iya. Ya berhubung sekarang kosong tidak dipakai untuk tempat tinggal, sementara kita wisatawan bisa diizinkan masuk ke sini. Silakan. Para abdi dalam yang sedang beristirahat mungkin menunggu saat untuk sholat duhur. Nih di sebelah sini ya. Itu komplek Kasatrian yang sekarang kosong. Sedang di sini adalah untuk benda-benda souvenir. Ya. Ini ada juga souvenir di sini. Dan di sini juga ini lebih banyak dari negara Asia. Tamu-tamu ke negara. Asia lebih banyaknya ada dari Cina, ada dari Jepang, ya dan lain sebagainya. Dan nanti kalau kalian ke arah sana itu lebih ke kristal, ciri dari negara Eropa. Iya Eropa. Wah amazing. Ya. Terima kasih banyak Ibu sudah mau menasihati. Iya. Wow. Keren. Sumpah. Vi, saya Hai, kita anak Morowali sedang bersejarah. ya sedang Menguak nasionalismenya sejarah. lagi Iya. timbul guys. Anak pendidik, anak keluarga negaraan nih guys. Senggol dong. Senggol dong. Itu tulisan-tulisan ini apa? Jangan riskan apa Jawa bener. Iya mungkin itu 1, 2, 3. Iya. Cuman hurufnya huruf Jawa kayak huruf Iya. Thailand ya. Wah, wah, wah. Kamera depan terus ini tadi. Sudah ada tempat dingin-dinginnya di sini mungkin ada panas. Iya.